Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video presentasi kelompok kami dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dia selaku dosen pembimbing mata kuliah Komunikasi Pemasaran kelas C. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami mendapat materi mengenai support media. Nah, sebelum itu izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salsani Kita dengan NIM 221060. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Irfan Diaulhaq dengan NIM akhir 1115. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Aspar dengan NIM akhir 0580. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama ada pengertian media komunikasi, yang kedua tujuan dan peran media komunikasi, ketiga media komunikasi blog, keempat komunikasi massa, kelima pengaruh komunikasi massa, dan yang keenam pengolahan informasi. Baik, untuk materi pertama di sini ada pengertian media komunikasi. Media komunikasi adalah alat atau sarana yang dipakai untuk menyampaikan pesan dari seseorang atau sekelompok orang kepada masyarakat. Dalam berkomunikasi, media memiliki peran yang dominan dengan menggunakan indera manusia seperti pendengaran dan juga penglihatan. Media komunikasi merujuk pada berbagai saluran dan juga platform yang digunakan, di mana media ini mencangkup media tradisional seperti iklan di televisi, radio, dan koran, serta media digital seperti situs web, media sosial, dan juga aplikasi perpesanan lainnya. Ini ada jenis-jenis media komunikasi. Berdasarkan fungsinya, yang pertama ada fungsi produksi, media yang digunakan untuk menciptakan informasi. Yang kedua, fungsi reproduksi. Nah, ini tuh untuk memperbanyak informasi seperti merekam audio dan juga video. Yang ketiga, fungsi penyampai informasi, berperan dalam menyebarkan pesan dalam komunikan seperti telepon dan juga fax email. Berdasarkan bentuknya, yang pertama media cetak. Segala barang cetak yang digunakan sebagai sarana penyampai pesan seperti surat kabar, brosur, dan juga buletin. Yang kedua, media visual. Nah, ini tuh menggunakan indera penglihatan untuk menyampaikan pesan seperti TV, foto, dan juga lainnya. Yang ketiga, media audio. Ini menggunakan indera pendengaran seperti radio dan juga pemutar tip. Lalu yang keempat ada media audio visual. Nah, ini tuh merupakan penggabungan antara indera penglihatan dan juga indera pendengaran seperti TV dan juga film. Yang terakhir ada berdasarkan jangkauan penyebaran informasi. Yang pertama media cetak. Nah, ini tuh untuk menghubungkan dan juga mencari informasi kepada publik. Yang kedua ada radio, perangkat elektronik yang berfungsi sebagai media penyiaran dan informasi melalui audio saja. Yang ketiga televisi, media untuk menangkap siaran gambar dengan tujuan menyampaikan iklan berita. Yang keempat telepon, media komunikasi penting yang memungkinkan pertukaran informasi lisan dengan cepat antara pihak eksternal. Lalu yang kelima ada surat, media komunikasi tertulis efektif yang digunakan bila menyampaikan informasi ketika kontak langsung tidak memungkinkan. Yang keenam, internet. Nah, ini merupakan jaringan komputer internasional yang terhubung satu dengan yang lain. Internet ini menyediakan berbagai aplikasi bagi penggunanya seperti email, chatting, dan juga situs web. Di sini saya akan menjelaskan peran ataupun fungsi media komunikasi. Nah, media komunikasi itu merupakan perantara atau alat antara pembawa pesan dengan penerima pesan. Nah, setiap jenis-jenis media komunikasi yang disampaikan itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, berikut akan kami jelaskan. Yang pertama yakni efektivitas. Nah, media komunikasi berfungsi sebagai efektivitas. Nah, artinya di sini dengan adanya media komunikasi, maka komunikasi tersebut menjadi lebih efektif. Nah, keefektifan tersebutlah yang kemudian dimanfaatkan oleh komunikator maupun komunikasi dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua yakni efisien. Nah, dengan menggunakan media komunikasi, maka komunikasi pun menjadi lebih efisien. Artinya dengan menggunakan media komunikasi, maka waktu untuk menyampaikan pesan pun menjadi lebih cepat untuk sampai pada penerima pesan.
Nah, terutama apabila pesan yang ingin disampaikan ditujukan kepada banyak orang sekaligus, maka media komunikasi seperti seluler, cetak, tertulis, elektronik, dan siaran sekalipun dapat mempermudah pesan tersebut. Kemudian yang ketiga yakni konkret. Nah, pesan maupun informasi yang akan disampaikan pada penerima pesan adalah pesan yang asli atau bersifat konkret. Sebab pesan tersebut akan memiliki beberapa proses dan salah satu prosesnya adalah editing yang memiliki fungsi untuk menguji kelayakan suatu informasi dan pesan sebelum pesan tersebut dapat sampai pada penerima pesan. Kemudian yang kelima yakni produktif. Yang keempat yakni produktif. Nah, media komunikasi itu dapat menyebabkan hadirnya suatu proses komunikasi sehingga menghasilkan informasi yang memiliki nilai untuk pembawa maupun penerima pesan. Oleh karena itu, media informasi memiliki fungsi produksi karena menghasilkan produk proses komunikasi di dalamnya. Kemudian yang keenam yakni penyampaian informasi. Yang kelima yakni penyampaian informasi. Media komunikasi itu menjadi alat akurat untuk menyampaikan pesan maupun informasi kepada penerima pesan. Nah, dengan hadirnya media komunikasi, maka pembawa pesan pun dapat menyampaikan sebuah pesan maupun informasi. Dengan kata lain, media komunikasi dapat menjadi media terpercaya untuk menyampaikan suatu informasi maupun pesan kepada penerima pesan. Nah, yang terakhir yakni memunculkan daya tarik pada pesan yang ingin disampaikan. Begini, media komunikasi itu dapat memunculkan suatu daya tarik pada pesan yang akan disampaikan oleh pembawa pesan kepada penerima pesan. Nah, fungsi ini dapat dilihat ketika ada sebuah perusahaan yang ingin mengiklankan suatu produk dengan menggunakan media komunikasi seperti elektronik maupun siaran. Agar target dari pembawa pesan sampai, maka perusahaan tersebut sebagai pembawa pesan perlu membuat informasi yang ingin disampaikan memikat, sehingga penerima pesan atau target dari perusahaan tersebut dapat melihat iklan berisi informasi produk dengan lengkap. Materi selanjutnya yaitu media komunikasi blog. Nah, ini merupakan platform daring di mana individu atau organisasi dapat membuat dan membagikan konten dalam bentuk tulisan, gambar, dan juga video. Nah, ini merupakan media komunikasi yang memfasilitasi interaksi antara dua arah, penulis dan juga pembaca. Nah, fitur-fitur utama dalam blog ini mencangkup kemampuan untuk membuat postingan, menambahkan komentar, berbagi konten, dan juga membangun komunitas online. Melalui blog, kita dapat menyampaikan informasi mengenai gagasan, opini, dan juga pengalaman hidup yang kita miliki. Nah, selain itu juga terdapat yang namanya corporate blog. Ini merupakan salah satu bentuk komunikasi antara perusahaan dan juga pelanggan. Nah, di mana dengan cara ini suatu perusahaan itu dapat memberikan informasi, menjalin hubungan yang erat, dan juga mengevaluasi kepuasan para pelanggannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu media massa. Nah, media massa sendiri adalah suatu media yang berguna dalam menyampaikan suatu informasi kepada banyak orang. Nah, media massa sendiri itu merupakan suatu kanal atau penghubung untuk suatu informasi kepada banyak orang karena sifatnya itu cepat dan dapat menyebar dengan luas. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri itu media massa ini ada media massa cetak seperti koran dan majalah, lalu ada poster dan lain-lain, lalu ada media massa elektronik seperti misalnya televisi, film, dan lain-lain, lalu yang selanjutnya ada media massa internet yang bisa kita lihat seperti website atau mungkin YouTube. Nah, media massa sendiri itu cara penyampaian pesannya itu dalam waktu yang cepat atau singkat, tapi menyebarnya itu secara luas dan secara bersamaan. Karena itu dinamakan media massa. Nah, menurut Wright sendiri, komunikasi massa dapat dibedakan berdasarkan polanya karena keunikan tersebut antara lain misalnya seperti ditunjukkan untuk masyarakat yang luas, lalu bersifat terbuka, lalu diterimanya itu secara bersamaan, lalu yang terakhir adalah komunikator itu biasanya memiliki kedudukan tinggi seperti misalnya itu jurnalis dalam suatu lembaga gitu. Nah, komunikasi massa sendiri juga memiliki beberapa karakteristik, antara lain komunikasinya yang bersifat komunikan,
Hal tersebut karena penerima informasi tersebut adalah masyarakat yang luas dan juga berbeda-beda. Lalu komunikasinya bersifat serentak dan cepat karena penyampaiannya tadi yang serentak dan juga cepat. Lalu komunikasi yang bersifat publik karena untuk banyak orang. Lalu yang terakhir adalah komunikator yang terkoordinir. Ya, komunikator dalam media massa sendiri itu biasanya merupakan bagian dari suatu lembaga penyiaran, dan mereka biasanya terorganisir. Menurut Sam sendiri, ada beberapa unsur yang dimiliki oleh komunikasi massa, yaitu sumber atau source, lalu ada pesan, message, dan ada sasaran dari pesan tersebut. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya yakni pengaruh komunikasi massa. Nah, pengaruh komunikasi massa itu sangat luas dan signifikan dalam masyarakat modern saat ini. Media massa seperti televisi, internet, radio, dan koran itu memiliki kemampuan untuk mencapai audiens yang besar dan beragam. Nah, adapun pengaruhnya yakni mencakup sebagai berikut. Yakni yang pertama, pembentukan opini publik. Media massa itu memainkan peran penting dalam membentuk opini publik tentang berbagai isu, termasuk politik, sosial, dan budaya. Yang kedua yakni pengaruh pada perilaku. Melalui iklan, program televisi, dan berita, media massa dapat mempengaruhi perilaku konsumen seperti keputusan pembelian dan preferensi budaya. Kemudian yang ketiga yakni pemberdayaan individu. Media massa itu memberikan akses informasi dan pengetahuan yang dapat memperkuat individu dalam mengambil keputusan, memperluas wawasan, dan mempromosikan perubahan sosial. Kemudian yang keempat yakni pengaruh politik. Nah, tentu kita semua lihat baru-baru ini media massa dapat mempengaruhi proses politik, termasuk pemilihan umum, persepsi terhadap pemimpin politik, dan pembentukan kebijakan. Kemudian yang kelima yakni penyebaran budaya. Nah, media massa itu memfasilitasi pertukaran budaya antara berbagai kelompok masyarakat, baik dalam skala lokal maupun global, dan membantu menyebarkan tren dan ide-ide budaya. Nah, namun demikian penting untuk diingat atau penting untuk diketahui bahwa pengaruh komunikasi massa tidak selalu bersifat positif. Media massa juga dapat memperkuat stereotip, memicu konflik atau menyebarkan informasi yang tidak akurat. Nah, oleh karena itu, penting untuk mengembangkan literasi media yang kuat dan kritis agar dapat memahami dampak dan implikasi dari apa yang disampaikan oleh media massa. Baik, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengolahan informasi. Pengolahan suatu informasi sendiri oleh seorang konsumen itu terjadi ketika suatu indera dari konsumen tersebut menerima suatu stimulus. Dalam penerapannya sendiri ada 5 tahap dalam pengolahan suatu informasi bagi seorang konsumen. Yang pertama itu ada penjelasannya, itu yang pertama ada exposure, di mana exposure ini adalah suatu pemaparan. Pemaparan ini sendiri maksudnya adalah pemaparan yang dilakukan oleh produsen terhadap produknya atau kepada konsumen. Di mana untuk pemaparan ini biasanya bisa dari iklan, terus bisa dari kemasan, merek, produk, dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua itu adalah ada attention pada tahap kedua, di mana tidak semua stimulus itu dapat diterima oleh seorang konsumen, di mana biasanya ada hal-hal tertentu yang dapat diterima konsumen. Nah, untuk faktor-faktor yang biasanya dapat diterima oleh seorang konsumen itu biasanya terkait seperti produknya, misalnya seperti ukuran, warna, intensitas, kontras, posisi, petunjuk, gerakan, kebauran, isolasi, stimulus yang disengaja, pemberi pesan yang menarik, dan perubahan gambar yang cepat. Lalu setelah adanya attention ini tadi, lalu akan tercipta suatu persepsi, di mana pada tahap ini seorang konsumen itu menginterpretasikan stimulus yang ada, di mana pada tahap ini konsumen itu melakukan perceptual organization, yaitu dengan menyatukan berbagai stimulus yang ada dan memandangnya sebagai suatu kesatuan. Nah, jadi setelah adanya suatu kesatuan ini akan menciptakan suatu pemahaman konsumen terkait suatu produk tersebut. Lalu ada acceptable, di mana setelah adanya
stimulus yang tadi yang membentuk persepsi tadi, maka tahap selanjutnya adalah akan menciptakan suatu kesimpulan dari stimulus atau objek tersebut. Dimana dengan adanya suatu kesimpulan ini akan membentuk suatu persepsi terhadap suatu produk. Dimana persepsi inilah adalah output dari adanya stimulus yang diberikan oleh seorang produsen kepada konsumen. Lalu yang terakhir itu ada retention, yaitu pada tahap ini adalah tahap ketika konsumen itu menyimpan informasinya itu ke dalam memori jangka panjangnya. Jadi memori sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu ada sensory memory yang itu sangat sementara untuk menyimpan informasinya. Lalu ada short term memory, di mana memori ini juga terbatas tapi sedikit lebih lama, yaitu memiliki kurun waktu 30 detik setelah disimpan di dalam memori. Dan yang terakhir itu ada long term memory, yaitu penyimpanan waktu dalam jangka yang panjang, karena sifatnya itu tidak terbatas kapasitas penyimpanannya, dimana untuk informasi yang disimpan ini sendiri nantinya akan membantu seorang konsumen dalam menciptakan suatu keputusan ketika mereka itu akan melakukan pembelian terhadap suatu barang atau produk. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.